warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Marnelia. Pada video kali ini Marnelia akan membahas tentang sama seperti video-video sebelumnya, yaitu tentang teori sastra mengenai teori resepsi. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan bagi yang sudah subscribe, Marnelia ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Nah, sebelum kita membahas teori resepsi terhadap suatu karya sastra, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang teori resepsi. Nah, Marnelia jelaskan ya. Teori resepsi adalah teori yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberikan reaksi atau tanggapan pada teks sastra tersebut. Perbedaan tanggapan antara satu pembaca dengan pembaca yang lain disebabkan karena adanya perbedaan horizon harapan dari masing-masing pembaca tersebut. Nah, kemudian teori resepsi ini dikemukakan oleh kritikus asal Jerman pada tahun 1960-an, yaitu Jayus, yang berpendapat bahwa pada akhirnya seni itu akan kembali kepada masyarakat karena merekalah yang akan menentukan dan menikmatinya. Nah, seni itu bagus atau tidaknya ialah masyarakat yang menilai. Kemudian teori resepsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masyarakat yang disiapkan, yang merupakan masyarakat para akademisi yang memang belajar tentang teori sastra. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat yang tidak disiapkan, masyarakat yang beragam menilai suatu karya sastra dari ilmu atau pengetahuan yang ia miliki, contohnya masyarakat awam. Nah, di dalam teori resepsi ini, kita bisa mendapatkan resepsi dari masyarakat dengan berbagai cara, berupa wawancara, baik langsung maupun tidak langsung, serta penyebaran angket, baik terbuka maupun tidak. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu teori resepsi, kita lanjut ke inti pembahasan kita, yaitu teori resepsi dalam suatu karya sastra. Nah, di sini Marnelia memilih lagu dari Afgan yang berjudul Panah Asmara. Nah, di sini Marnelia sudah menyiapkan 10 responden yang tentunya memiliki karakter, ide atau gagasan dan tanggapan yang berbeda-beda. Nah, dari 10 responden ini mereka berstatus mahasiswa. Kemudian di sini Marnelia menggunakan metode wawancara secara tertutup atau secara tidak langsung melalui aplikasi media sosial yaitu WhatsApp. Hai semuanya, coba perkenalkan diri dan usia Anda sekarang. Saya Putri Utami, usia aku yaitu 18 tahun. Nama saya Wendri Yusmi Mahendra. Usia saya sekarang 18 tahun. Nama Happy Haryansing. Usia 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Iis Yuslianti. Saya berusia 19 tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfa. Sekarang saya berusia 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Regil Ardan Anugrah. Saya berusia 19 tahun. Nama saya Amina Yusra dan usia saya 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Yadiotendo. Usia saya sekarang 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Khairi. Usia saya 19 tahun. Saya Najah Suratul Jannah. Baik, usia saya pada tahun ini yaitu berusia 18 tahun. Baik, dari pertanyaan pertama ini dapat kita simpulkan bahwa para responden ini yaitu berusia 18 dan 19 tahun. Sebelumnya, pernahkah Anda mendengar lagu Panah Asmara dari Afgan ini? Lalu, kapan dan di mana Anda mendengar dan mengetahui lagu ini untuk pertama kali? Ya, saya pernah mendengar lagu ini, yaitu lagu Afgan dengan judul Panah Asmara di sebuah kafe ataupun
tempat-tempat umum gitu. Waktu kelas SMA kelas 10 kalau nggak salah, yaitu bertepatan di kantin sekolah SMA Binsus. Pernah. Saya sering mendengar lagu Pana Asmara di backsound TikTok dan di YouTube. Tentunya saya mengetahui lagu ini pertamanya di story WA dan di story di Facebook. Iya, sudah pernah. Di salah satu stasiun televisi dan di salah satu aplikasi yang dijadikan sound, yaitu di TikTok. Saya sudah pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Saya mendengarkan lagu ini ketika saya membuka aplikasi TikTok dan sedang berada di rumah waktu itu. Saya pernah mendengar lagu Pana Asmara dari Afgan pas kelas 2 SMP. Dulu pas aku sama temanku kelas 2 SMP, kami lagi ngerjain tugas. Jadi kami bertugasnya enak kan. Jadi kami dengerin musik, nggak sengaja keputar lagu Pana Asmara dari Afgan. Ya, saya sudah pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Saya mendengar lagu ini saat saya masih SD dan saya mendengarnya di televisi. Saya belum pernah mendengarkan lagu ini. Saya baru saja mendengarkan lagu ini dan saya mendengarkannya di rumah. Dan lagu ini saya ketahui dari teman saya. Iya, sudah pernah. Saya mendengarkan lagu ini pertama kali di aplikasi TikTok karena lagu ini sedang booming pada saat sekarang ini. Baik, dari pertanyaan kedua ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang, yaitu 9 dari 10 mahasiswa, sudah pernah mendengar lagu ini melalui aplikasi-aplikasi media sosial maupun dari tempat-tempat umum. Kemudian dari 9 orang ini hanya satu yang lupa kapan dan di mana ia mendengar lagu ini untuk pertama kali. Dan hanya satu dari 10 orang yang sama sekali belum pernah mendengar lagu Pana Asmara dari Afgan ini. Di dalam lagu Pana Asmara ini, setelah Anda mendengarnya untuk pertama kali, bagian mana yang Anda sukai? Musiknya, liriknya, atau apa dan mengapa? Menurut aku sih pada lirik "sudah ku bilang cinta, sudah ku bilang sayang", ya itu karena viral di TikTok, jadi kayak suka aja gitu. Musiknya, karena musiknya itu enak didengar. Saya menyukai musik pada saat mau rap, ya karena nadanya cocok menurut saya. Bagian yang saya suka yaitu bagian rapnya, yang mana liriknya yaitu "sudah ku katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku". Karena bagian ini menjadi salah satu patokan keciri khasan lagunya, dan lagunya ini juga pada bagian liriknya menyentuh hati. Dalam lagu ini saya sukai suara penyanyinya, karena suara penyanyinya itu khas, lembut. Lagu Pana Asmara saya lebih suka yang di bagian kedua. Saya suka musiknya karena enak didengar. Saya suka bagian rapnya karena musik dan nadanya di bagian ini sangat menarik dan enak didengar. Untuk pertama kali saya mendengar lagu ini, saya suka di bagian rap dengan lirik "sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang". Nah, dari pertanyaan ketiga ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden
suka dengan bagian musik dari lagu Panah Asmara ini karena menurut mereka musiknya sangat enak untuk didengar dan membuat suasana ketika mendengarnya jadi menyenangkan. Dan ada beberapa juga yang suka dengan lirik pada bagian ref di lagu Panah Asmara ini. Dan ada juga responden yang suka dengan suara penyanyinya karena menurutnya suara penyanyinya itu memiliki ciri khas tersendiri. Lalu, apa pendapat Anda ketika pertama kali mendengar lagu ini? Dan apakah Anda tertarik dengan lagu ini? Jika Anda tertarik, tolong jelaskan. Dan jika tidak, kenapa? Seru kali ya lagu Panah Asmara karya Afgan ini, apalagi pertama lirik lagu yang sering viral di TikTok seperti sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang gitu. Pokoknya pertama kali mendengar lagu ini seru, bikin seneng gitu, bikin moodnya itu baik gitu. Kalau aku sendiri sih tertarik banget, apalagi sering viral di TikTok dengan lagu Panah Asmara ini ya. Seperti lagunya sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang. Tertariknya itu karena lagunya itu bikin mood kita baik, bisa bikin kayak gimana ya, lebih happy gitu, lebih bahagia gitu ketika kita dengar lagu ini gitu. Pendapat saya pertama kali mendengar lagu Panah Asmara, lagunya sangat bagus dan enak didengar. Tertarik karena lagunya juga viral dan cocok untuk anak remaja seperti saya. Pendapat saya ketika pertama kali mendengar lagu ini ya biasa aja, seperti lagu ini menurut saya tidak ada yang spesial. Maksudnya saya kurang tertarik karena kalau menurut saya ini lagu terlalu biasa, mungkin penyampaiannya kurang sampai di hati. Saya sangat mendengar lagu ini yaitu senang karena lagunya menghibur. Ya tertarik karena lagunya enak didengarkan, apalagi dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Pertama kali mendengar lagu ini, ya saya hanya menikmati karena lagu ini lumayan santai. Saya lumayan tertarik dengan lagu ini dikarenakan lagu ini ya sesuai lah dengan jiwa-jiwa anak muda yang sedang kasmaran, seperti itu. Saya tentang lagu Panah Asmara dari Afgan ini, lagunya cukup enak karena banyak disukai anak-anak muda zaman dulu, sampai sekarang pun banyak yang suka gitu. Pas pertama dengar lagu dari Afgan, saya sempat ngulang-ngulang nih, sampai liriknya pun hafal sampai sekarang gitu. Lagu ini terdengar fun dan sangat menyenangkan untuk didengar. Dulu pertama kali saya mendengarkan lagu ini karena saya masih kecil, jadi saya kurang tertarik dengan lagu ini. Lagunya cukup menghibur. Saya kurang tertarik sama lagu ini karena saya tidak suka liriknya. Lagunya enak dan menarik dan identik juga dengan kisah anak-anak muda yang sedang jatuh cinta. Iya, tertarik. Saya tertarik karena lagunya yang enak didengar dan cukup mudah untuk dinyanyikan. Pendapat saya mengenai lagu Panah Asmara ini, yang pertama, karena lagunya mengisahkan tentang dua sejoli yang jatuh cinta. Yang kedua, lagu ini menggambarkan perasaan bahagia, perasaan senang, jadi satu. Terus saya yang mendengarnya pun merasakan terbawa suasana ataupun lakon. Dari pertanyaan keempat ini dapat disimpulkan bahwa 7 dari 10 responden tertarik dengan lagu Panah Asmara ini karena menurut mereka lagunya dapat menghidupkan suasana jadi menyenangkan dan dapat membangkitkan mood terutama pada responden wanita. Kemudian
Sisanya yaitu 3 dari 10 responden kurang bahkan tidak tertarik dengan lagu ini karena menurut mereka liriknya kurang bagus. Menurut Anda, lagu ini bercerita tentang apa? Dan apakah lagu ini cocok didengarkan pada semua kalangan usia? Aku lagu yang judulnya Panah Asmara ini kan biasa dijadikan background TikTok gitu ya kan. Nah, lagu ini bercerita tentang, menurut aku sih, tentang seseorang yang udah jatuh cinta dan dengan nuansa yang ceria gitu. Jadi cocok banget gitu yang pas kita lagi kasmaran gitu. Jadi intinya lagu ini tentang menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta dan dengan nuansa yang ceria. Lagu ini bercerita tentang seorang remaja yang jatuh cinta. Lagu ini juga cocok untuk kalian yang sedang kasmaran. Lagu ini cocoknya didengarkan di kalangan remaja ya. Ini bercerita tentang seorang laki-laki yang mengungkapkan perasaan kepada perempuan, namun perempuan belum memberikan kejelasan tentang perasaannya yang diutarakan oleh pria. Kalau untuk semua kalangan mungkin kurang tepat. Saya lagu ini lebih cocok pada usia kalangan muda ya, karena memang soal perasaan ini lebih banyak ke kaum muda dibanding orang yang telah menikah atau orang yang lebih tua. Lagunya tuh bercerita tentang seorang yang lagi merasa ada di fase jatuh cinta. Iya, karena semua orang melalui masa remaja, dan lagu ini juga memiliki kekhasan musik tersendiri sehingga lagunya enak untuk didengarkan. Lagu ini bercerita tentang seorang laki-laki yang mengagumi perempuan dan telah menyatakan perasaannya terhadap perempuan tersebut. Namun perempuan ini belum memberikan kejelasan yang pasti apakah dia menerima atau menolak cinta dari pria ini. Namun pria ini tetap setia menunggu jawaban dari perempuan tersebut. Dan menurut saya lagu ini kurang cocok didengarkan untuk semua kalangan, karena pada umumnya jika anak-anak mendengar lagu ini karena lagu ini berisikan tentang percintaan, maka akan ada kondisi yang kurang bagus ketika didengarkan kepada anak-anak. Lagu tersebut mengisahkan tentang seorang yang sedang jatuh cinta, tapi dia belum mendapatkan jawabannya dari orang yang dia cintai. Menurut saya lagu ini untuk umur 17 ke atas cocok didengarkan. Tapi kalau umur 17 ke bawah itu kan masih anak-anak. Lagu ini menceritakan tentang percintaan gitu. Jadi nggak cocok didengarkan oleh semua kalangan. Menurut saya lagu ini bercerita tentang seorang laki-laki yang jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang wanita. Menurut saya lagu ini kurang cocok untuk didengarkan oleh anak-anak. Lagu ini menceritakan tentang anak muda yang sedang jatuh cinta yang diapresiasikan lewat lagu. Menurut saya lagu ini tidak cocok untuk anak-anak. Menurut saya lagu ini menceritakan tentang perasaan seseorang ketika sedang jatuh cinta. Kemudian ia telah menyatakan cinta, namun belum juga mendapatkan jawaban yang pasti dari pernyataan cintanya itu. Dan ia benar-benar merasa galau, namun ia tetap berusaha meyakinkan bahwa ia yang akan menjadi miliknya dan menerima cintanya. Menurut saya lagu ini tidak cocok untuk semua kalangan usia, karena di dalam lagu ini berkisah tentang anak muda yang sedang kasmaran untuk jatuh cinta. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ingin mengungkapkan perasaannya pada pasangannya, namun tidak ada tanggapan dari pasangannya seperti di lirik lagu yang menyebutkan, "Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat
aku bimbang, kau buat aku gelisah. Ya, menurut saya lagu ini cocok didengar bagi anak kalangan muda. Karena apa? Karena lagu ini kan tadi menceritakan mengenai pengungkapan perasaan cinta kepada orang yang kita sayang. Terus lagu ini pun juga cocok dijadikan musik hiburan bagi kita yang merasa bahagia. Nah, dari pertanyaan kelima ini dapat disimpulkan dari seluruh responden berpendapat bahwa lagu Panah Asmara ini bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, kemudian ia ingin mengungkapkannya, yang dituangkan dalam sebuah lagu. Kemudian, menurut pendapat seluruh responden, bahwa lagu ini tidak cocok didengarkan untuk semua kalangan usia, tetapi lagu ini hanya diperuntukkan untuk para remaja atau kalangan muda yang sedang kasmaran. Nah, jadi lagu ini cocok dengan para responden yang berusia 18 dan 19 tahun. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Anda, apa pesan atau amanat yang dapat diambil dari lagu ini? Menurut aku, lagu yang judulnya Panah Asmara ini kan biasa dijadikan backsound TikTok gitu ya kan. Nah, lagu ini bercerita tentang, menurut aku sih, tentang seseorang yang udah jatuh cinta. Ketika kita memiliki perasaan kepada seseorang, hendaknya kita langsung mengungkapkannya agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari, karena seseorang yang kita cintai itu bersama orang lain karena kelalaian kita. Menurut saya pesan atau amanat yang dapat diambil dari lagu ini ialah tentang sebuah kesabaran baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menuju suatu jawaban. Pesan yang terdapat dalam lagu ini menurut saya yaitu, jika Anda menyukai seseorang, ungkapkanlah rasa itu sebelum orang yang Anda sukai menyukai orang lain, dan tetap berusaha menunggu jawaban dari orang yang Anda suka. Pesan atau amanat yang dapat diambil dari lagu ini yaitu, ketika kita menyukai seseorang, maka perjuangkanlah. Pesan dari lagu tersebut mengajarkan seorang untuk mengungkapkan perasaan. Intinya, jangan ragu-ragu mengungkapkan perasaan semua orang lain. Pesan yang bisa diambil dari lagu ini adalah kita harus semangat dan tetap berjuang untuk mendapatkan hati dari orang yang kita sukai. Lagu ini mengajarkan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya. Pesan ataupun amanat dari lagu ini, jika kita suka kepada seseorang ataupun memiliki perasaan kepada seseorang, lebih baik diungkapkan saja. Dan kemudian kita harus meyakinkan orang tersebut dengan apa yang kita rasakan. Menurut saya, pesan dari lagu ini, tetaplah berjuang meskipun cintamu tidak diterima ataupun digantung. Jangan menyerah dan tetap semangat. Dari pertanyaan ke-6 dapat disimpulkan bahwa pada lagu Panah Asmara ini memiliki pesan atau amanat yang dapat diambil, yaitu ketika kita mempunyai atau memiliki perasaan kepada seseorang, segeralah untuk mengungkapkannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan hati. Apabila nantinya balasan dari ungkapan perasaan kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka bersabarlah menunggu dan yakinkan bahwa diri kita layak untuk dicintai. Nah, jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan dari hasil wawancara ini, yaitu para responden yang berusia 18 sampai 19 tahun, di mana usia ini merupakan masa-masa remaja yang tentunya sesuai dengan judul yang telah kita bahas, yaitu Panah Asmara, di mana lagu ini memang diperuntukkan untuk para remaja dan kaula muda yang sedang jatuh cinta dan yang sedang kasmaran. Lagu ini dapat menghidupkan suasana dan membangkitkan mood bagi pendengarnya, terutama para remaja wanita. Dan pada lagu ini mengajarkan kepada kita untuk berani mengungkapkan perasaan dengan penuh kesabaran menunggu balasan dari ungkapan perasaan tersebut. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.